Selamat mendengarkan. Jika biasanya Natalia akan datang dengan sejuta senyuman dan menyapa para penggemarnya, siang ini, dia datang sebagai Natalia yang tengah marah besar kepada suaminya. Suara melengkengnya terdengar menusuk telinga, hingga Yuda menyerah kalah. Sian! Teriakan Natalia sekeras itu, tapi Sean sama sekali tidak menganggapnya hidup. Pria itu masih saja sibuk menyelesaikan Rubik yang sejak tadi gagal dia taklukkan. Bingung sendiri, kenapa Zian betah dengan permainan semacam itu. Heh, apa maumu sebenarnya? Sentak Natalia masih berani membentaknya. Sean menatap wanita itu sekilas. Ini adalah penampilan Natalia yang paling buruk sepertinya. Dia mengebrak meja dan berpikir cara itu akan berhasil membuat Sean takut padanya. Pak, maaf. Tidak masalah, Yuda. Keluarlah. Natalia sudah berusaha mengeluarkan semua suaranya hingga tenggorokannya terasa sakit. Dan tidak Sean pedulikan juga. Namun hal itu berbeda dengan Yuda yang hanya bersuara sekecil itu di ambang pintu. Bicaralah. Waktuku tidak banyak. Beralaskan waktu yang tidak banyak, padahal sejak tadi dia hanya duduk manis usai memantau pekerjaan Sean. Mata Natalia yang memerah membuktikan jika dia berhasil tadi malam. Sean tersenyum tipis menatapnya. Natural sekali. Tidak salah jika penghargaanmu banyak. Air mata Natalia hanya Sean anggap sebagai hiburan. Sekalipun tangisannya memang sungguhan, Sean sama sekali tidak merasa bersalah. Apa maumu sebenarnya, Sean? Aku akan mengadukan semua perlakuanmu pada orang tua kita. Kita lihat, apa mama akan diam saja mengetahui anaknya sekasar ini? Dia mengancam. Sejak dahulu memang inilah senjata andalan Natalia. Dia masih menjadi senjata utama. Akan tetapi dia tidak mengetahui jika yang dia hadapi saat ini adalah Sean. Bukan Sean yang bisa dia kendalikan. Silakan. Kita lihat. Apa Mama masih peduli jika dia tahu menantunya poliandri? Sean mendadak serius. Dapat dia lihat jika Natalia bergetar di sana. Bahkan kini dia hanya diam dan tidak memiliki kemampuan untuk menyangkal ucapan Sean. Apalagi ketika Sean sengaja memutar video pendek yang bisa saja menjadi akhir kehidupan Natalia. Bagaimana? Masih punya rencana untuk mengadu? Daripada kau mengadu, lebih baik datangi pengadilan agama. Maksudmu apa? Dengarkan baik-baik. Aku sudah tahu semua kelakuanmu. Tapi, aku tidak ingin ada drama papamu sakit jantung seperti dulu. Aku memberimu kesempatan jika ingin menggugatku. Karena jika aku yang ambil alih, beda cerita Natalia. Sean bicara tanpa menatap ke arah Natalia. Detik ini juga dia pahami jika sikap Sean berubah karena ingin mengakhiri pernikahan. Akan tetapi jika sampai dia bercerai, maka Halim akan marah besar. Bahkan mungkin saja membunuhnya. Namun jika sampai dia tidak menggugat cerai Sean, maka imbasnya lebih buruk lagi. Natalia sejenak berpikir. Dia menimbang keputusan dan memang bagaimanapun, akhirnya mereka akan tetap bercerai juga. Lakukan secepatnya Natalia. Mataku lama-lama sakit melihat wanita rendahan sepertimu setiap hari. Tanpa sedikit pun keraguan, Sean mencengkram dagu Natalia hingga wanita itu meringis kesakitan. Semakin hari Sean semakin serius menyakitinya. Bukan hanya dengan kalimat, tapi juga sentuhan fisiknya. Keluarlah, aku muak! Bentaknya hingga telinga Natalia terasa sakit. Lutut Natalia lemas seketika. Pria itu menghempas tubuhnya kasar hingga terduduk di sana. Dia masih terdiam. Antara hati dan logika, kini berperang hingga membuat Natalia gamang. Bagaimanapun keadaannya, pernikahanmu dan Sean tidak boleh berakhir, Natalia. Papa tidak peduli dengan pilihanmu, tapi bagi Papa, Sean satu-satunya. Di titik bingungnya, Natalia terpikir akan pesan sang Papa 1 tahun lalu. Dia sudah berjanji apapun yang terjadi statusnya sebagai menantu keluarga besar Megantara tidak akan pernah tergantikan. Aku akan bertahan, Sean. Kau tidak akan mampu menyingkirkan aku hanya dengan video itu. Ucapnya kemudian berlari segera ke meja kerja Sean. Natalia yang mulai kehabisan cara mengempaskan laptop kesayangan Sean ke lantai hingga terbelah menjadi 2. Dia ulangi berkali-kali sampai benda itu tidak mungkin diselamatkan lagi. Tindakan Natalia hanya mendapat tatapan luar biasa datar dari Sean. Sama sekali dia tidak peduli sebenarnya.
Hingga ketika Natalia hendak meraih ponselnya, sontak pria itu menarik rambutnya kuat-kuat dan membuat kepalanya mendongak dengan sakit yang menjalar di setiap akar rambutnya. Lepaskan aku, Zean, sakit. Sakit? Lebih sakit mana denganku? 4 tahun kau paksa mengikuti sandiwara sialan itu. Kau tidak hanya membohongiku, tapi juga keluargaku. Kemarahan Zean kian menggebu. Dia paling benci dengan wanita pembangkang seperti Natalia. Sama sekali Zean tidak peduli sekalipun Natalia adalah wanita. Kebenciannya benar-benar menyatu kala mengingat penyebab utama hidupnya dan Zean terpisah adalah wanita ini. Aku bisa saja mematahkan kepalamu, Natalia. Pikirkan baik-baik jika ingin bertahan. Satu hal yang perlu kau ketahui. Yuda punya banyak salinan video itu. Zean kembali menghempasnya tanpa belas kasih. Jelas saja wanita itu merasa usahanya sia-sia hingga tidak punya pilihan selain kembali dengan membawa jiwa yang kian hancur akibat perlakuan Zean. Kau tidak punya hati, Zean. Air mata kini bercucuran membasahi wajahnya. Terbiasa dengan Zean yang pendiam, demi Tuhan, dia seakan gila kali ini. Menangislah, Natalia. Ini baru permulaan. Setelah ini aku pastikan tidak ada tempat yang akan menerimamu. Setelah ini akan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awalnya bersama Zean. Jika hanya sekedar mengakhiri pernikahan, Zean sendiri bisa sebenarnya. Akan tetapi tujuan utama yang Zean cari tidak sesederhana itu. Dan hampir jam 9 malam, Sheila sampai jengah menanti kepulangannya. Janji Zean yang mengatakan bahwa dia akan pulang malam ini adalah alasan Sheila menunggu. Sebagai istri kedua, tidak dapat dipungkiri Sheila berpikir jika Zean tengah berusaha membagi waktunya. Apa aku telepon Pak Yuda saja ya? Beberapa kali opsi itu terpikir olehnya, akan tetapi dia mengurungkan niat dan memutuskan lebih baik menunggu. Bosan di kamar, Sheila menghabiskan waktu dengan menonton televisi sejenak. Meski belum bisa dipastikan dia akan merasa lebih baik, setidaknya waktu menunggu Zean tidak akan begitu terasa. Sementara di sisi lain, jauh dari dugaannya, Zean saat ini tengah berada di tempat tinggal Zean. Keduanya perlu bertemu. Dan Zean tentu harus membersihkan diri dan pulang sebagaimana Zean yang seharusnya. Ribet. Kenapa tidak sekalian saja aku menggantikanmu di sisi Sheila? Zean bicara tanpa menatap Zean yang kini tengah mengeringkan rambutnya. Mulut Zean yang asal bicara sontak membuat tubuh Zean mendadak panas. Ia mendekat dan melemparkan handuk kecil itu tepat di wajah Zean. Kau mau mati? Ini saran, Zean. Ada baiknya aku mempertimbangkan. Lagi pula, apa kau tidak ingin merasakan jadi Zean sepenuhnya? Tinggal di tempat sempit begini, cari makan sendiri, dan tidur tanpa belayan istri. Jelasnya sama sekali tidak membuat Zean tenang. Kau jangan gila, Zean. Pria itu menghempaskan tubuhnya di sofa kini. Terlalu lelah dengan pekerjaan di bengkel, membuatnya lupa bahwa sofa itu tidak seempuk miliknya. Zean meringis, sama sekali tidak bercanda dan pinggang pria itu benar-benar tersiksa. Baru 1 hari sudah mengeluh. Aku 4 tahun, Zean. Jangan samakan aku denganmu. Dan bosmu itu tidak waras. Karyawan lembur dengan pekerjaan berat tapi gaji tidak seberapa. Zean mengomel. Dia meratapi betapa menyebalkannya bos Zean yang memintanya mengerjakan banyak hal, bahkan tidak sempat istirahat. Cemarinya terkelupas. Dalam 1 hari ini, dia sudah mengecewakan 8 pelanggan yang datang. Tentu saja dengan permasalahan yang berbeda. Beruntung saja di siang hari rekan kerja Zean akhirnya datang dan Zean tidak sesulit itu. Meski pekerjaan Zean makin berat lantaran diminta angkat ini dan itu, tapi setidaknya dia tidak bekerja sendirian. Nikmati, Zean. Terserah kau, Zean. Tidak semua hal di dunia bisa dinikmati. Tanpa terduga Zean justru tertawa sumbang usai mendengar Zean bicara. Jawaban saudaranya ini terdengar lucu, bahkan sedikit berbalik dengan fakta dan kehidupan yang terjadi. Jangan terlalu banyak mengeluh, sudah pulang sana. Sebentar rambutku masih basah. Jawab Zean seraya memejamkan mata. Dia tidak berbohong dan sungguh benar-benar lelah. Kenapa? Kau takut dikira Sheila habis keramas? Terserah, malas sekali jika semua ucapan Zean harus dijawab. Pria itu memilih diam untuk sementara. Dia hanya butuh waktu sebentar agar tidak membuat istrinya khawatir. Tadi siang Natalia datang ke kantor. Mata Zean sontak terbuka. Dia menatap Zean serius dan semua rasa lelahnya seakan hilang begitu saja. Sudah 2 hari Zean tidak menceritakan perkembangannya. Akan tetapi Zean yakin betul jika Zean benar-benar membuat wanita itu hampir gila. Untuk konten atau
Dia datang sendiri, mungkin marah besar karena akunya hilang kemarin. Lalu, dia mengancamku akan mengadu pada mama, tapi aku juga melakukan hal yang sama. Kami bertengkar. Istrimu itu terlalu brutal, sampai akhirnya aku kasar dan menyakitinya. Tidak satu pun Sean tutup-tutupi, sama sekali Sean tidak marah meski Sean berbuat kasar pada istrinya. Sesaat dia tersenyum tipis dengan penderitaan Natalia. Tapi sayang, kebahagiaan Sean hilang seketika begitu mendengar lab sayangannya hancur jadi dua di tangan Natalia. Apa? Kau serius, Sean? Menggemaskan. Apa kalian dirancang banting-bantingan juga? Tanya Sean enteng tanpa memikirkan betapa marahnya Sean mendengar kabar duka itu. Dasar setan. Hais, kenapa tidak kau larang, Sean? Laptop itu dari papa. Iris yang terlihat jelas lebih peduli dengan benda mati itu dibandingkan Natalia yang Sean sakiti. Salahkan istrimu. Kenapa jadi aku? Hendak marah juga tidak bisa. Bukan salah Sean, dan ini murni Natalia yang kurang waras. Mau tidak mau Sean harus pasrah dan menerima bagaimana watak istri pilihan papanya. Tepatnya calon mantan. Kecil kemungkinan dia akan bertahan setelah ini. Sudah berhari-hari dia cuma diam dan menangis di kamar. Tambah Sean demi menenangkan Sean yang kini sudah merah pada menatapnya. Kau tidak memaksanya melayanimu, kan? Curiga sekali, Sean bukan khawatir terhadap Natalia, tapi justru sebaliknya. Tidak. Entah kenapa milikku tidak berdiri di dekatnya, padahal seksi. Ucap Sean santai sekali, begitu sopan di telinga Sean hingga bantalan sofa mendarat tepat di wajahnya. Bullshit. Orang sepertimu mana mungkin tidak berdiri melihatnya, Sean. Aku bersumpah, Sean. Sudah kukatakan, tipeku. Aku tidak mau tahu. Simpan sendiri, jangan sampai kupukul wajahmu. Tutur Sean sangat paham kemana arah pembicaraan Sean, entah sekedar bercanda atau memang itu kata hatinya. Haha, sudah pulang sana. Jangan sampai aku yang mendatangi Sheila, Sean. Hanya dengan satu ancaman rasa lelah Sean hilang begitu saja. Kewaspadaan Sean tampaknya harus dia tingkatkan. Sean mulai asal bicara. Jangan sampai kejadian di masa SMA terulang. Sayang. Pria itu masuk dengan langkah panjangnya. Tatapan Sean tertuju pada seluruh sisi ruangan demi mencari istrinya. Dapat dipastikan, Sheila menunggu kehadirannya. Hingga kegundahan Sean lurus seketika, kala melihat sang istri tengah terlelap di sofa. Televisi masih menyala. Bahkan coklat panas di mejanya sudah dingin. Terlalu lama menunggu suaminya bekerja, Sheila sampai begini. Secepat mungkin Sean mematikan televisi lebih dulu. Pria itu mengecup kening sang istri beberapa saat. Maaf, aku membuatmu menunggu, bisiknya kemudian. Wajah teduh sang istri benar-benar membuat lelahnya terbayarkan. Kalaupun benar Sean harus bekerja keras seperti hari ini demi Sheila, mungkin dia akan sangat rela. Hai, aku ganggu ya? Sean berucap lembut kala Sheila mengerja pelan. Mungkin kecupannya terlalu banyak hingga tidur Sheila terganggu. Pria itu mengulas senyum manisnya, wajah kantuk Sheila hanya bisa membalasnya tipis. Aku tadi mimpi buruk, ucap Sheila tanpa menjawab sapaan sang suami lebih dulu. Mimpi apa? Kamu kotor semua, sampai yang kelihatan cuma mata. Entah dari mana tapi kutanya cuma diam. Bukan mimpi namanya, itu karena kamu ketiduran di sini. Sean bingung sendiri kenapa bisa Sheila menemukan wujudnya tadi siang dalam mimpinya. Tapi beneran cuma ke kantor kan? Iya istriku. Jawab Sean tersenyum simpul dan kembali merengkuh tubuh Sheila yang menjadi candunya sejak menikah. Kantor Sean maksudnya? Bersama